Ekanine Dog Training. Ekanine Dog Training. Halo teman-teman Ekanine Squad. Ya, sekarang saya lagi di jalan nih. Kita akan menuju ke Jakarta. Dan yang pasti ini untuk agenda pelatihan. Ya, kita akan menemui salah satu member Ekanine yang ada di Jakarta. Dan ini masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan perjalanan lancar. Dan pasti teman-teman bakalan tahu dan kenal juga siapakah yang pada hari ini akan saya kunjungi untuk latihan ya. Jadi buat teman-teman Ekanine Squad nih ya, sekedar informasi bahwa member Ekanine itu nggak hanya ada di area Bandung, karena memang Ekanine Dog Training sekarang itu kan adanya di Bandung, tapi juga kita membuka juga kesempatan untuk mungkin yang daerah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai Papua ya, Kalimantan, Sulawesi, untuk mengirimkan doginya untuk bisa bersekolah di Ekanine Dog Training. Nah, salah satu program untuk teman-teman dog lovers yang mungkin jauh dari area tempat tinggalnya, kita menyediakan program boarding training. Nah, seperti yang pada hari ini kita akan sambangi rumahnya. Oke? Kira-kira siapakah yang akan kita kunjungi? Kita lihat nanti ya. Sekarang saya mau fokus dulu nyetir supaya cepat nyampe, dan juga teman-teman bisa lihat juga kira-kira siapa dog lovers kali ini yang akan dikunjungi oleh Ekanine Dog Training. Let's go! Halo teman-teman Ekanine Squad, akhirnya kita udah sampai nih di tujuan kita. Ini dia nih, ada yang kenal nggak? Nggak mungkin nggak ada yang kenal. Ini dia Chef Juna. Yeay. Oke teman-teman Ekanine Squad, jadi Chef Juna ini udah lama banget nih sering menyekolahkan anak bullnya Swole sama Buff, ya nggak? Nah terus juga terakhir ada Latte, ya kan? Nah mungkin teman-teman yang sering datang ke Dog Festival, sering juga nih ketemu sama Chef Juna, ya kan? Tapi mungkin belum tahu nih sejarahnya pertama kali Chef Juna punya dogi, atau mungkin anjing pertamanya apa, terus gimana sih bisa suka sama doginya gitu. Wah, kalau anjing pertama apa lupa ya. Dari kecil itu emang sama keluarga ada 3 anjing kalau nggak salah. Ada yang model Benji, namanya juga dikasih nama Benji kayak film tahun 70-an tuh kalau nggak salah. Terus ada juga kalau nggak salah itu Peking. Peking, tapi buta dia. Dia masih kecil loh, masih umur 4, umur 5. Terus satu lagi anjing biasa, coklat, namanya Dino. Jadi dari kecil memang udah suka anjing. Lalu waktu lama di Amerika juga punya beberapa anjing. Nah, waktu di Amerika anjing apa aja tuh, Mas? Ada English Bulldog, terus saya ada Akita yang Amerika. Ya. Terus kita ada sempat juga adopsi anjing biasa gitu dari SPCA. Oke. Nah, kalau perbedaannya nih, Mas, untuk orang-orang yang di Amerika memelihara sama di Indonesia yang dilihat sama Mas Juna, apa sih perbedaannya? Cara mereka nge-treat doginya ya? Sebenarnya ini masalah tanggung jawab ya. Ini kenyataannya nyata banget gitu. Termasuk ke saya sendiri sekarang gitu. Kalau dulu kita di Amerika kan, mohon maaf, tidak ada yang namanya asisten rumah tangga. Oke. Jadi kalau mau punya anjing benar-benar harus komitmen. Pagi kasih makan, kasih jalan, siang kasih jalan, sore kasih jalan, mau tidur pun masih jalan muterin komplek. Oke. Sehingga mereka sangat obedient. Secara tidak langsung itu mereka sangat sangat nurut, sangat obedient, sangat behaviornya juga nggak kayak ya, meskipun yang sekarang di rumah nih kan masih suka kurang ajar. Jadi bedanya di situ. Oke, jadi komitmen bener -bener ya. Komitmen turun langsung untuk
mendidik mereka. Wah, keren. Ya, kalau sekarang kan jujur aja, kayaknya juga sibuk. Ya. Di rumah juga ada Mas Tarno. Ya. Jadi kalau saya kerja keluar kota atau sibuk kerja di dapur terus, sering kepegang juga sama Mas Tarno. Oke. Gitu. Jadi saya bukan bilang Mas Tarno tidak bagus, tentunya bagus, sangat bagus. Ya. Tapi di kitanya jadinya nanti mereka beda lagi gitu. Betul. Ya, jadi memang harus, ya memang harus komitmen. Harus komit. Harus komit gitu ya, untuk benar-benar punya anjing dan pengen mereka berperilaku baik. Oke. Kasarnya kan gitu ya. Benar. Apalagi jenis 2 yang saya punya ini kan jenis yang ganas-ganas nih, luar biasa. Jadi memang harus turun tangan sendiri. Nah, kenapa memilih yang tadi nih diceritakan? Senang dengan anjing-anjing, ini kan Bull Terrier, English Bulldog, ini kan bloodline-nya anjing tarung nih. Kenapa memilih itu, Mas? Kalau Bulldog, English Bulldog, dari kecil memang udah pengen. Cuman baru kesampaian waktu tahun 99 di Amerika. Tapi dari kecil tuh sebenarnya udah pengen karena nonton film Tom and Jerry dulu. Tom and Jerry, ada si Spike-nya tuh yang Bulldog. Jadi pengen gitu, dari dulu memang udah pengen nama itu. Kalau Bull Terrier itu juga ngelihatnya unik aja ya, karena dia kan panjang kayak kuda. Jadi yang import. Kalau si Soul kan memang Indonesia. Betul. Size-nya beda ya. Ini di Indonesia, size-nya juga agak beda dan juga kepalanya meskipun panjang, tapi kalau sama yang import tuh dia udah panjang kayak telur gitu. Kayak Espas gitu ya, mobil Espas. Jadi memang seneng yang unik-unik aja sebenarnya. Oke. Nah, terakhir nih, Latte. Ini tiba-tiba out of the box kan, dari yang anjing trah nih, anjing breed, tiba-tiba mixed breed. Gimana itu? Sebenarnya Latte punya Citra. Cuman sering main di sini. Jadi emang Citra punya banyak kenalan di shelter, itu kita main, ada donasi juga, saya kan juga senang main gitu. Cuman bedanya kalau saya bisa menahan diri untuk tidak adop karena tahu kewajibannya. Beliau pada saat itu memang lagi pengen punya anjing baru. Karena yang sebelumnya baru pass away, baru meninggal. Jadi pengen punya anjing lagi, udahlah adopsi aja. Cuman kalau saya kan bilang, udah lihat-lihat dulu. Benar. Kalau beliau udah ketemu, apalagi ada papi, udah langsung jatuh cinta. Saya udah tahan-tahan, tapi ya udahlah. Gitu. Nah terus ini nih, bersama Equine Dog Training nih, kita sebenarnya sebelum bikin video ini tuh udah lama sebetulnya ya. Udah beberapa kali. Nah, sebelum sekolah di Equine, mungkin Mas Juna bisa cerita nih kondisi Swo sama Buff, kan? Sampai terus kemudian ada Latte. Nah, sebelum sekolah di Equine tuh kayak gimana sih kondisinya mereka? Sebenarnya mereka tuh oke aja ya. Cuman memang si Swo ini sedikit lebih posesif. Dalam artian apalagi di rumah ada saya, dia kalau si Buff kan agak keras kepala nih. Si English Bulldog memang karakternya kan agak keras kepala. Jadi kalau saya main sama Buff, terus mainnya agak rough gitu ya sama English Bulldog, si Swo Bull Terrier ini sangat membela. Jadi saya langsung dibela sama si Swo. Si Swo ini jadi agresif ke si Buff. Jadi ada hal-hal seperti itu. Nah, setelah beberapa kali ke Equine, sama yang terakhir ini kan kita jadi ngerti nih, terutama energi mereka memang benar harus di burn dulu nih. Harus di burn dulu dengan kegiatan obedience, ya, baru mereka boleh atau bisa berbaur dengan baik tanpa terlalu overprotective ataupun agresif lah. Jadi saya pelajarannya dapetnya banyak di situ. Kalau soal harus menjadi alpha ya itu memang dari dulu ya, kalau punya anjing kita sebagai owner harus yang alpha gitu. Cuman ternyata nggak cukup begitu aja. Banyak hal lain gitu. Jadi tadi energi level, intonasi komen, ke beda-beda anjing juga beda. Terutama ke si Latte nih. Ya karena dia lahirnya di got. Lahirnya di got itu. Terus kayak trauma gitu macam. Jadi
memang harus lebih soft. Luar biasa tuh. Nah, terus untuk event-event nih ya, Mas Juna kan sering juga nih diundang ke teman-teman dog lovers gitu. Saya lihat udah 2 kali kalau nggak salah ya, ada event dengan dog lovers tuh. Iya, ada dengan Happy Dog, ya. Happy Pet itu beberapa kali ya. Terakhir yang di Ice. Di Ice. Nah, mungkin kan nggak semuanya datang tuh, Mas. Nah, mungkin Mas Juna bisa menyampaikan nih lewat channelnya Ekenine Dog Training untuk teman-teman dog lovers nih. Misalnya dari pengalaman yang Mas Juna waktu dari kecil punya anjing, waktu di Amerika, terus sekarang di Indonesia, ada nggak hal-hal yang ingin disampaikan ke teman-teman dog lovers biar mereka juga mungkin ngambil pelajaran dari pengalamannya Mas Juna? Sebenarnya satu tadi ya, harus komit. Sebenarnya itu aja. Jadi saya merasa saya sangat bertanggung jawab dengan anjing-anjing saya, dalam artian vaksin semua tidak pernah telat, heartworm untuk ke heart guard-nya, ya, flea prevention, semua itu saya nggak pernah telat. Ya, makanan juga sesuai, tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Jadi memang benar-benar spend time dan juga obedience-nya itu tadi. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi mereka tuh bukan, meskipun cute gitu ya, lucu anjing, itu bukan cuman sekedar untuk duduk, dielus-elus, di petting gitu. No, it's not for that gitu. Jadi tetap harus ada, mereka harus ngelakuin hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka harus dengar kita. Gitu loh. Itu yang emang agak susah, tapi harus. Keren banget. Nah, sebenarnya ada persamaan nggak sih, Mas, antara apa yang dilakukan profesinya Mas Juna ya sebagai chef sama dunia dog itu? Ada nggak kira-kira persamaan nih? Persamaan mungkin ada ya, dari sistem hierarki sih. Jadi memang kita sebagai leader tuh memang harus benar-benar tahu kapan harus mereka ngerjain dulu kewajibannya, mereka dapat reward. Sama di kitchen juga gitu. Mau minta libur di weekend, mau minta libur tapi di weekend gitu. Emang kamu siapa? Buktiin dulu kalau kamu tuh memang kerjanya nggak pernah salah, selalu tepat waktu dan lain sebagainya. Baru kamu berhak untuk minta sesuatu yang istimewa. Gitu ya. Persamaannya mungkin di situ. Ya. Ini latte nih teman-teman. Teman-teman Ekenine Squad, ini dia nih sisi lain dari yang selalu mungkin teman-teman lihat ya di TV MasterChef, mungkin di channel-channel yang lain selalu bahas tentang masak-masak, tapi ternyata Chef Juna itu wah top banget sih ya. Jadi benar-benar belajar. Jadi dari sisi dog loversnya juga saya juga bisa jadi lihat sisi lain gitu, nggak cuman ternyata Chef Juna tuh selain jago marah-marah yang kita sering lihat ya di TV, ternyata juga punya sisi kebapaan yang bertanggung jawab ya kan, terus juga real gitu. Jadi kalau orang tuh bilang bukan true love tapi tough love. Tough love itu lebih bagus. Tough love itu lebih bagus. Itu benar. Teman-teman, segitu aja ya. Mungkin video-video tadi latihan juga teman-teman bisa belajar juga dari video itu. Terus juga tadi udah ada pesan dari Chef Juna juga. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan juga memberikan semangat untuk teman-teman dalam memelihara atau menjadi paw parents di rumah ya. Jadi bertanggung jawab itu penting banget ya. Itu aja mungkin Chef Juna. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Mudah-mudahan Ekenine Dog Training dan Chef Juna bisa terus bekerja sama untuk kekompakan swole, buff, dan juga latte. Thank you. Jangan lupa teman-teman, mari berlatih dan menyayangi dogi Anda bersama Ekenine. Thank you Mas Juna. Thank you.